Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geraldo Guliano, NIM 19072028. Pada video kali ini saya akan presentasikan tugas kelompok mekanika fluida, yaitu tentang contoh-contoh soal dari pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Inilah pertemuan yang ke-9. Pertemuan 9, itu contoh soalnya sebagai berikut. Kekuatan untuk menahan siku pembalik di tempatnya, siku deflektor diganti dengan siku pembalik sedemikian rupa, sehingga cairan berputar 180 derajat sebelum dibuang. Perbedaan ketinggian antara pusat bagian masuk dan bagian keluar masih 0,3 meter. Tentukan gaya penahan yang diperlukan untuk menahan siku tersebut atau menahan siku di tempat. Solusinya yaitu kecepatan masuk dan keluar dan tekanan pada saluran masuk siku tetap sama. Tetapi komponen vertikal gaya penahan pada sambungan siku ke pipa adalah 0. Dalam kasus ini, FRZ sama dengan 0 karena tidak ada gaya lain atau flux momentum dalam arah vertikal. Komponen horizontal gaya penahan ditentukan persamaan momentum yang ditulis dalam arah X. Tidak ada kecepatan keluar yang negatif karena dalam X negatif kita memiliki FRX tambah P1 YA1 sama dengan B2 dalam kurung min V2 dikurang B1 MP1 sama dengan B dalam kurung V2 tambah V1. Memecahkan FRX dan mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui. Bagaimana di dalam PPT ini, maka akan dimasukkan angka-angka dengan rumus yang ada di atas tadi, hingga mendapatkan hasil yaitu min 2591. Pertemuan 10. Contoh soalnya yaitu sebuah pipa air horizontal berdiameter 6 cm memuai secara bertahap hingga menjadi pipa berdiameter 9 cm. Dinding bagian pemuaian membentuk sudut 30 derajat dari horizontal. Kecepatan dan tekanan rata-rata air sebelum bagian pemuaian masing-masing adalah 7 m per s dan 150 kPa. Tentukan head loss dari bagian ekspansi dan tekanan di pipa berdiameter lebih besar. Solusi: pipa air horizontal mengembang secara bertahap ke dalam pipa berdiameter lebih besar. Head loss dan tekanan pada pipa berdiameter lebih besar. Asumsi 1. Alirannya lunak dan tak termampatkan. 2. Aliran pada penampang 1 dan 2 berkembang penuh dengan turbulen dengan A1 sama dengan A2 sama dengan 1,06. Sifat. Kita mengambil massa jenis air menjadi P sama dengan 1000 kg per m3. Koefisien kehilangan untuk pemuaian bertahap 60 derajat total sudut termasuk KL sama dengan NIM saya sendiri yaitu 0,28. Tidak ada analisis, tidak ada yang massa jenisnya airnya tetap. Kecepatan aliran air di hilir ditentukan dari kesekalan massa yang terjadi. M1 sama dengan M2 sama dengan PV1, A1 sama dengan PV2, A2 sama dengan P2 sama dengan A1 per A2 P1 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat P1. Maka dimasukkan dari rumus di atas angka-angka yang pada soal tadi dengan mendapatkan hasil 3,11 M per S. Maka kerugian dari head irreversible di bagian ekspansi menjadi K1 sama dengan K1 P2 P1 kuadrat per 2Y sama dengan yaitu KL-nya 0,28 7 per M per S kuadrat per 2 kali 9,81 M per S kuadrat sama dengan 0,175 meter. Tidak ada yang Z1 sama dengan Z2 dan tidak ada pompa atau turbin yang terlibat. Persamaan energi untuk bagian ekspansi dapat dinyatakan
dalam kepala sebagai gambar yang ada pada di bawah ini. Cara menyelesaikan P2 dan mensubstitusi terdapat pada gambar yang ada di bawah ini, sehingga pada rumus di bawah ini dimasukkan angka-angka yang terdapat pada soal di atas. Maka mendapatkan hasil sebesar 169 kPa. Oleh karena itu, meskipun kehilangan head atau tekanan meningkat dari 150 menjadi 169 kPa setelah pemuraian. Hal ini disebabkan oleh konversi tekanan dinamis menjadi tekanan statis ketika kecepatan aliran rata-rata menurun di pipa yang lebih besar. Pertemuan 11. Contoh soalnya yaitu laju aliran dalam saluran terbuka dan aliran seragam. Air mengalir di saluran tanah galian kurus penampang trapesium dengan lebar dasar 0,8 meter. Sudut trapesium 60 derajat dan sudut kemiringan bawah 0,3 derajat. Jika kedalaman air aliran diukur sama dengan NIM saya yaitu 0,28, tentukan aliran laju air yang melalui saluran tersebut. Berapakah jawaban jika sudut dasarnya adalah 1 derajat? Solusinya yaitu air mengalir dalam saluran trapesium kurus dengan dimensi tertentu. Laju aliran yang sesuai dengan nilai kedalaman aliran yang terukur harus ditentukan. Asumsi 1. Aliran stabil dan seragam. 2. Kemiringan bawah konstan. 3. Kekasaran permukaan saluran yang dibasahi dan dengan demikian koefisien gesekannya konstan. Sifatnya, koefisien awak untuk saluran terbuka dengan permukaan kurus adalah N sama dengan 0,030. Analisis luas penampang, keliling, dan jari-jari hidrolik saluran adalah AC sama dengan YXB tambah Y per tan theta sama dengan 0,28 dikali 0,8 tambah 0,28 per tan 60 derajat sama dengan 2001 meter. Maka RH sama dengan AC per P sama dengan 0,5721 per 2991 sama dengan 0,2859 meter. Kemiringan dasar saluran adalah seperti yang ada di gambar di pada bawah ini. Maka laju aliran melalui saluran ditentukan dari persamaan Manning menjadi seperti yang ada di gambar ini, sehingga menghasilkan hasil 0,60 meter per kubik per S. Laju aliran untuk sudut bawah 1 derajat dapat ditentukan dengan menggunakan SO sama dengan tan A sama dengan tan 1 derajat, sehingga mendapatkan hasil 0,01746. Dalam hubungan terakhir menghasilkan P sama dengan 1 per 1 M meter kubik per S. Pertemuan 12. Mengukur koefisien drag mobil. Koefisien hambatan sebuah mobil pada kondisi desain 1 ATM atau 70 derajat Fahrenheit dan 60 MI per jam. Maka ditentukan secara eksperimental dalam sebuah terowongan angin besar dalam uji skala penuh. Luas bagian di depan mobil adalah NIM saya sendiri, yaitu 28 kaki. Gaya yang bekerja pada mobil dalam arah aliran diukur menjadi 68 lbf. Tentukan koefisien drag mobil ini. Solusinya yaitu gaya hambat untuk bekerja pada mobil diukur dalam terowongan angin. Koefisien hambatan mobil pada kondisi pengujian harus ditentukan. Asumsi 1. Aliran udara stabil dan melompat. 2. Penampang terowongan juga bergerak dengan kecepatan udara mendekati kondisi pengemudi yang sebenarnya, atau efek ini dapat diabaikan. Sifatnya yaitu massa jenis udara pada 1 atm dan 70 derajat Fahrenheit adalah P sama dengan 0,07489 lbf per kaki kubik. Analisis. Gaya hambat yang bekerja pada benda dan koefisien hambatan diberikan oleh FD sama dengan CDA per PV kuadrat per 2 dan CD sama dengan 2FD per AV kuadrat, di mana A adalah luas frontal. Substitusikan dan perhatikan bawah 1 MI per H sama dengan 1467 kaki per S. Maka
dari rumusan di atas akan dimasukkan angka-angka sehingga mendapatkan hasil sama dengan 0,34. Contoh soal yang pertemuan 13. Sebuah pompa dirancang untuk mengalirkan 320 GPM bensin pada suhu kamar head bersih. Yang dibutuhkan adalah NIM sama dengan 28 kaki bensin. Telah ditentukan bahwa poros pompa akan berputar pada 1170 rpm. Hitung kecepatan spesifik pompa di kedua bentuk non dimensi dan bentuk US biasa. Berdasarkan hasil Anda, tentukan jenis pompa dinamis mana yang paling cocok untuk aplikasi tersebut. Solusi. Kita harus menghitung kecepatan spesifik pompa dan kemudian menentukan apakah pompa sentrifugal, aliran campuran, atau aksial akan menjadi pilihan terbaik untuk aplikasi khusus ini. Asumsi 1. Pompa beroperasi menjadi titik efisiensi terbaik. Analisis pertama, saya menghitung kecepatan spesifik pompa dalam satuan AS biasa. NSP, US sama dengan 1170 rpm dikali 320 GPM per 28 sama dengan mendapatkan hasil 1960. Saya mengkonversi ke kecepatan spesifik pompa yang dinormalisasi menggunakan faktor konversi. NSP sama dengan NSP, US dalam kurung NSP per NSP US sama dengan 1960 dalam kurung 3.658 dikali 10 pangkat 4 sama dengan mendapatkan hasil 0,717. Sekian video dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.